Jambu madu Delhi hijau saat ini menjadi tren tidak saja di kota Binjai sekitarnya, tapi di seluruh penggemar jambu di Indonesia. Karena rasanya yang manis, daging buah yang renyah, dalam 1 tahun sudah mulai belajar berbuah, mudah ditanam dan merawatnya, dapat berbuah tanpa mengenal musim. Budidaya jambu madu Delhi dengan sistem tabu lampot tidak memerlukan lahan yang luas. Namun, dengan hanya pemanfaatan lahan pekarangan sekitar rumah, kita sudah dapat mengembunkan jambu madu Delhi. Berikut laporannya. Mas Bayu, bagaimana cara penanaman dan pemeliharaan jambu madu Delhi? Jambu madu Delhi hijau pertama kali kita kembangkan tahun 2013. Pada awal penanaman kita coba budidayakan sekitar 200 batang. Kemudian kita melihat prospek yang sangat bagus, kita kembangkan sampai ke 500 batang pada tahun 2013 akhir. Kemudian sampai saat ini kita udah lebih dari 2000 batang untuk populasi tanam kita ya. Kita total lahan hampir 2 hektar lahan untuk tanam produk jambu madu Delhi hijau ini. Jambu madu Delhi hijau ini punya beberapa keunggulan yang menurut kita sangat bagus untuk kita kembangkan dalam skala usaha. Jambu madu Delhi hijau ini mempunyai kegenjahan yang sangat tinggi, dalam artian dia sangat cepat berbuah. Dalam usia 7 bulan aja dia udah bisa mulai belajar berbunga. Jambu ini sangat manis karena kita budidayakan dengan sistem tabu lampot. Seperti yang di belakang saya ini, kita menggunakan bag atau tas tanaman dalam kapasitas 75 liter. Ini bisa kita gunakan dalam waktu sampai 5 tahun. Salah satu keunggulan dengan menggunakan sistem tabu lampot gini, kita bisa lebih mudah untuk mengontrol dari nutrisinya, dari kadar airnya, sehingga pemberian pupuk atau nutrisi lebih efektif, lebih efisien. Kemudian dengan pengaturan kadar air, maka jambu ini akan tetap manis meskipun di musim hujan. Untuk saat ini kebutuhan atau permintaan akan buah jambu madu Delhi ini sangat tinggi. Untuk pasar lokal aja kita belum sanggup untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar lokal. Untuk saat ini kita hanya bisa jual untuk pengunjung di kebun aja. Harga jual kita jual dari harga 30 sampai 40 ribu tergantung dari size atau grading buah yang kita hasilkan. Untuk produksi kita bisa memproduksi buah ini sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Buah ini kita petik untuk harian, dalam artian kita tidak ada panen raya. Kita petik antara 2-3 hari sekali untuk pemetikan buah jambu ini. Selama 7 bulan jambu madu Delhi ini udah bisa mulai berbunga. Dengan pemilihan bibit yang bagus, pengkomposisian media tanam yang tepat, serta dengan perawatan yang rutin, insya Allah buah jambu ini akan cepat berbuah dan menghasilkan buah yang bagus. Komposisi media yang kita pakai yaitu kita menggunakan media tanah, pupuk kandang, dan sekam padi dengan komposisi tanah 3, pupuk kandang 2, sekam padi 1. Kita campur komposisi media tersebut, kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Bisa kita gunakan media wadah seperti pot, seperti drum, ataupun tas kayak di belakang saya ini. Pada awal penanaman kita tidak langsung ngisi penuh dalam wadah itu. Kita gunakan wadah cuma separuh aja. Dan secara berkala setiap bulan sekali kita tambahkan pupuk kandang di atas media tanam tersebut. Selain untuk nutrisi, penambahan pupuk kandang tersebut juga untuk memperbaiki struktur media dan juga untuk menambah media perakaran tanaman tersebut. Penggunaan pupuk untuk di kebun hijau sendiri kita menggunakan pupuk
campuran antara pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik kita bikin sendiri dengan kita bikin POC, pupuk organik cair, dengan bahan kotoran ayam maupun kotoran sapi. Pemberian pupuk di media kita rutin setiap minggu sekali, baik menggunakan pupuk organik cair maupun pupuk anorganiknya. Sementara untuk pupuk daun juga begitu juga kita kasihkan setiap minggu juga. Budidaya seperti ini bisa juga untuk memanfaatkan lahan-lahan pekarangan yang tidak terpakai maupun lahan-lahan pekarangan yang terbatas. Jadi setiap rumah yang mempunyai pekarangan kecil maupun pekarangan yang udah tertutup semen maupun konblok itu tetap bisa digunakan untuk membudidayakan buah jambu ini. Budidaya ini kita bisa lakukan baik di lahan yang tandus, artinya lahan-lahan yang nggak produktif, maupun lahan-lahan berbatu. Untuk lahan kita sendiri, lahan kedua kita juga gunakan lahan yang lahan berbatu, tapi tetap kita bisa manfaatkan karena kita mengkomposisikan sendiri media tanamnya. Dengan pemanfaatan media tanam yang bagus, maka tanaman ini pun juga berkembang dengan bagus. Jambu ini jangan pakai ujungnya vertikal. Contoh untuk penjarangan buah atau penyortiran bakal buah, dari satu dompol ini dari jumlah belasan kita sisihkan 3 per dompolnya. Jadi buah-buah yang nggak sempurna, cacat kita buang. Yang agak kecil kita buang, kita pilih yang paling sempurna. Kita pilih paling sempurna. Ini yang menurut kita paling sempurna. Kita pakai bungkusnya pakai bungkus yang pakai bahan spunbond, jadi ada sirkulasi udaranya, nggak lembab. Tidak dibolong-bolong, Pak. Enggak, ini kan udah ada lubangnya, Pak. Oh, Sirkulasi udaranya bagus, jadi nggak. Ini namanya apa ini? Kain spunbond. Kain sekubon. Spunbond kalau beli jadi ada kok, Pak. Kalau teng mereka di daerah Pirabrajan itu ada. Kalau mau beli bahannya di mana? Di Liman ada. Tapi udah jadi kayak gini, udah ada talinya gini di Pirabrajan ada, toko subur.
Manis sekali. Mantap. Oke banget. Oke. No. Semoga informasi tadi bermanfaat. Marilah kita ikuti penjelasan Pak Thomas, Mas Bayu. Diambil terus. Pegel. Ya. Heeh. Terus baru ngomong. Iya. Iya. Pakai jeda dikit.